Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Kita membaca ayat-ayat dari ayat pertama terus sampai ayat ke-6. Kita sudah berkhotbah sampai ayat ke-3. Saya membaca 1 ke 3, saudara membaca dari 4 sampai ke ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada semua. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7 saya membaca sendiri. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. You believe in God and you should believe in me also. Engkau percaya kepada Allah, harus engkau juga percaya kepada aku. Siapakah Yesus yang berani menjejerkan diri bersama dengan Tuhan Allah? Siapakah dia berani menambah sesuatu kepercayaan? Selalu percaya kepada Allah, juga harus percaya kepada Dia. Who are you? You dare to compare yourself with God? You dare to act yourself to be the object of faith other than just believe in a monotheistic system. Iman kepercayaan monoteisme itu hanya ada pada orang Yahudi. Di seluruh muka bumi, di dalam zaman Yesus Kristus, tidak ada satu bangsa, tidak ada satu suku, tidak ada semacam manusia yang percaya kepada Allah yang Esa, kecuali orang Yahudi. Inilah sesuatu perbedaan di mana Allah telah memisahkan umatnya yang berbeda dengan semua bangsa yang lain. Ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan Allah, mereka mengatakan Allah itu Esa adanya. Allah itu satu-satunya. Di luar Allah tidak ada Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah sendiri. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Allah itu kalau sejati, Allah itu kalau Esa. Nah, maka sekarang Yesus mengapa mengatakan percaya kepada Allah dan percaya kepada aku juga. Dengan kalimat ini saja sudah cukup untuk orang Israel melempar batu membunuh Yesus mati di tengah jalan. Karena dia berani mengatakan kalimat ini. Tapi kenapa? Kenapa Yesus berani mengatakan kalimat ini? Memang dia adalah Allah. Tapi dia adalah Allah. Bukan berarti Allah dan Yesus dua Allah. Tidak, itu menyembunyikan Allah Tritunggal yang tidak kelihatan secara lahiriah, tidak kelihatan secara harfiah. Sehingga orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya lebih dalam, mereka langsung menganggap Yesus terkutuk karena Yesus mencabangkan iman orang Yahudi. Apa itu? Percaya kepada Allah dan percaya kepada aku juga. Ini orang gila. Ini orang yang merintangi agama. Ini orang yang menghancurkan keutuhan satu bangsa yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini karena dia adalah Allah. Masih ingat seorang pemuda datang berlutut di tengah jalan. Oh, guru yang baik, saya harus berbuat apa supaya aku boleh mewarisi hidup yang kekal? You masih ingat cerita itu? Pada waktu dia mengatakan, guru yang baik, dia berlutut, aku harus berbuat apa supaya aku boleh mendapatkan hidup yang kekal? Yesus tidak mengatakan, mesti gini. Kalau sudah gini, engkau lakukan ini, engkau akan dapat hidup yang kekal. Yesus tidak menjawab itu. Yesus menjawab, kenapa panggil saya guru yang baik? Heran ya? Why you call me the good?
You call me a good teacher. Do you know only one is good? God. Besides God, no one is good. Kenapa engkau memanggil aku baik? Yang baik hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Orang mengatakan, coba lihat, Yesus tidak mengaku dia baik. Yesus sendiri mengatakan, ini ayatnya. Ayatnya Yesus mengatakan, kenapa panggil saya baik? Yang baik hanya satu. Saudara tahu tidak? Yesus memakai cara pendidikan yang paling tinggi. To stimulate, to make you retrospect. Untuk memikirkan kembali. Why you ask like that? Guru yang baik bukan guru yang mengisi data. Guru yang baik antithetically thinking to make you retrospect. Untuk re-evaluate, what do you think? What did you know? Banyak orang kira dia sudah tahu. Kalau sudah tahu sudah pintar. Tapi tidak tahu kalau yang dia tahu itu salah. Sudah tahu salah. Tidak tahu dia tahu salah. Lalu menganggap diri tahu benar. Itulah kecelakaan pendidikan. A good teacher is always think antithetically and cause you to rethink, cause you to retrospect, cause you to re-evaluate what did you know about your knowledge. If you truly know the error in your knowledge, that is new hope for you to be corrected. Kalau engkau mengerti salahmu di mana pengetahuan, maka engkau mempunyai kesempatan untuk dirombak, diperbaiki lagi. Cara Yesus menanya, kenapa panggil aku baik? Do you think I'm good? You call me good? Do you know there's only one good God? Bukan Yesus menolak dia baik. Bukan Yesus menyangkal dia baik. Yesus sedang mengajak dia pikir, tahu tidak, yang baik cuma satu. Kalau engkau berani panggil saya baik, apa you sudah tahu saya Tuhan Allah? Ah, itu maksudnya. Do you know I'm God? If you know I'm God, you kneel down. And you say I'm good, you are right. But if I am not God, and you kneel down, what for? Kenapa engkau berlutut di hadapan seseorang guru? Guru tidak perlu dirutut di sembah sujud. Tapi engkau berlutut berarti engkau mengaku saya lain. Kalau engkau mengaku saya lain, lain di mana? Kalau engkau mengaku engkau harus berlutut di hadapan Tuhan Allah, kenapa saya manusia engkau lutut? Jadi itu perkataan jawaban Yesus terlalu mendalam. Oh saudara-saudara, saya sendiri menilai kalimat jawaban Yesus itu telah menyelesaikan soal filsafat, soal kebudayaan, soal agama, soal etika, soal semua. Karena pertanyaan dari pemuda itu terlalu menyeluruh. Oh good teacher, what should I do in order to be able to inherit the eternal life? Orang pemuda itu sudah menggabungkan pendidikan, filsafat, agama, iman, moral, etika. Semua menjadi satu kalimat. Itu manusia yang luar biasa tajam pikirannya. Tapi dia tidak tahu, dia kebentur batu. Yesus jauh lebih tajam. Yesus menemukan semua kesalahan di pertanyaan dia. Hanya mencari reaksi. Mencari antitesis. Untuk menghancurkan pertanyaan. Do you know I'm good? How do you know I'm good? Do you know there's only one good? And only one good is God. Do you believe I am God? If I am not God, why you come to have eternal life? Eternal life cannot be given by any other teacher or professor in the world. Hidup kekal bukan dari profesor, bukan dari guru, bukan diterima dari pendidikan, dari Tuhan Allah. Dan engkau mau datang cari kebenaran, tapi engkau tahu tidak saya Tuhan Allah. Wah itu dalam sekali. Saya pernah berkhotbah 4 hari untuk cerita kecil itu saja. Ada orang kira saya tidak ada bahan. Hari pertama sudah dengar pergi. Lalu dia khotbah lagi. Seperti hebat sekali. Kalau dia dengar 4 hari baru tahu. Apa yang saya kaitkan itu satu persatu. Rumitnya luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Yesus mengatakan. You kira saya baik. Apa you ngerti? Yang baik cuma Allah. Do you know I am God? Di dalam pasal ini sama. Yesus berkata, engkau percaya Allah, percayalah juga kepadaku. You believe in God, and you should believe in me also, because I am God. You are God, and that He is God. So is there any God besides God? You're so arrogant. You're so proud. You claim you are God. Saudara-saudara, di dalam ajaran orang Kristen, seharusnya pengikut Yesus tahu apa itu artinya Allah Tritunggal. Tetapi ternyata setelah diuraikan, Thomas masih kacau. Sehingga Yesus mengatakan, you now see Him.
Engkau sekarang sudah melihat dia. Apa itu? Lalu Yesus baru menjelaskan, anybody who believe in him is not believing in me, is not believing in me. You believing in the one who sent me. Barang siapa yang percaya kepada aku, bukan percaya kepada aku, percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, bukan melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Berarti I and my Father, we are one. Kita satu, kami identikal. Tetapi dia tidak kelihatan, aku kelihatan. Engkau sudah melihat yang tidak kelihatan, di dalam menampakkan diri menjadi sesuatu yang kelihatan. Do you know I am God? Do you know when you see me, you see God? Wah, ini semua tidak dimengerti. Sampai hari ini begitu banyak orang tidak mengerti Allah Tritunggal. Banyak orang Kristen pun tidak mengerti Allah Tritunggal. Yang paling saya heran, yaitu setelah Jonathan Edwards, orang-orang yang berada di Massachusetts, yang disebut New England, semua tidak mengerti Allah Tritunggal. Saudara-saudara, setelah Jonathan Edwards, lalu timbul beberapa orang yang namanya Unitarianisme. Allah itu cuma satu. Allah itu satu pribadi. Allah tidak mungkin tiga pribadi. Maka tidak mungkin kita perlu mengerti Allah Tritunggal. Saudara-saudara sekalian. Dan di situ timbul banyak orang paling intelektual. Massachusetts adalah satu bagian negara yang paling intelektual di dalam seluruh Amerika. Sampai sekarang Boston menjadi kota yang paling intelektual. Itu Harvard University ada di Boston. MIT ada di Boston. Boston College ada di Boston. Boston University ada di Boston. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat pikiran Yesus bukan pikiran biasa. Jangan kira kalau sudah akademik tinggi, itu pasti orang top. Justru orang paling top seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, itu tidak lulus sekolah. Sehingga yang sudah lulus jangan sombong. Jangan kira engkau yang paling hebat. Saudara-saudara sekalian, Yesus menjawab pertanyaan semua. Dan Yesus mengatakan kalimat seperti di luar logika. Seperti anti kenormalan. Seperti out of the norm. Tapi ini adalah norm supra norm. Supra normal, Jesus Christ memberikan something significant, something begitu supernatural untuk menerobos kesulitan daripada dunia. Yesus berkata di sini, aku pergi menyediakan tempat. Akan datang lagi membawa engkau pergi. Kalau aku pergi sedia tidak ada tempat, aku pasti beritahu kepadamu. Kalau sedia tempat selesai, saya pasti datang menjemput kamu. Berarti there is our ending in eternity with Christ forever and ever. Saudara-saudara, orang liberal tidak percaya itu. Maka mereka akhirnya tidak ada pengharapan. For the true Christian, the true follower of Jesus Christ, we know we are going to end our life in the unending future. Nah, ini sesuatu jaminan, sesuatu pengharapan yang kekal, sehingga kita berada di dalam kekekalan beserta dengan Tuhan. Søren Abi Kierkegaard mengatakan jikalau orang Kristen percaya kepada Yesus, pengharapannya hanya di dunia, maka kita lebih kasihan dari siapapun di dunia ini. Paulus berkata, jikalau percaya kepada Tuhan dan Yesus tidak bangkit pula, maka kita lebih kasihan dari orang yang paling malang di dunia ini. Ini semua kalimat daripada Paulus. Dari Søren Abi Kierkegaard ada satu persamaan. Our hope is for eternity. Amin. Pengharapan kita bukan di dunia. Segala sesuatu di dunia akan lewat, akan hancur, akan musnah. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau tidak ada tempat, saya pasti sudah kasih tahu sama kamu. Tetapi karena itu tempat sudah siap, saya akan datang lagi membawa engkau pergi. Supaya di mana aku berada, kau berada juga di sana. Puji Tuhan. To be with Jesus forever and ever. What a blessing. What a grace. What a gift from heaven. Beserta dengan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau lagi pacaran, kamu ingin terus berada di pinggirnya. Kalau berserta dengan dia, itu udah bahagia. Itu hanya manusia. Tapi kalau engkau dengan Kristus berada selama-lamanya,
engkau akan mendapatkan bahagia terbesar. Karena Yesus adalah dirinya cinta kasih. Yesus adalah dirinya kebenaran. Yesus adalah dirinya kesucian. Yesus adalah dirinya kebajikan. Yesus adalah dirinya keadilan. Berarti when you living together with Jesus in eternity, you are together with the eternal love. We are together with eternal righteousness. You are together with eternal goodness. You are together with eternal holiness. Kesucian kekal, keadilan kekal, kesungguhan kekal, cinta kasih yang kekal, kebajikan kekal, kebenaran yang kekal adalah berserta dengan engkau forever and ever, together with the righteousness, together with the love himself. Itu namanya pengharapan kekekalan. Puji Tuhan. Banyak orang kira ke surga itu apain saya? Satu kali saya di Amerika, kalau tidak ingat salah itu Champaign, kota yang dekat dengan kota namanya Urbana, itu nama Twin City. Lalu ada seorang perempuan yang cantik sekali datang ikut kebaktian bawa suaminya. Suaminya ganteng separuh, istrinya cantik sepenuhnya. Jadi yang bahagia siapa pikir sendiri. Lalu pada waktu saya khotbah, saya tanya jawab. Waktu tanya jawab, maka ada seorang laki-laki yang doktor fisika tanya satu pertanyaan. Kenapa harus percaya Yesus? Menurut saya baca kitab suci. Akhir-akhirnya ujungnya percaya Yesus. Yaitu di dalam surga. Di dalam surga yang kekal. Dan saya baca lagi, di situ apain? Tidak ada kerjaan. Cuma saben hari sembah, sujud Yesus Kristus. Siang malam sampai selama-lamanya. Pegel dia bilang. Akhirnya percaya Yesus, ujung-ujungnya di surga. Sembah Yesus saben hari. Apa itu? Tidak bosan lah. Besok tahu kerjamu di surga gini-gini. Mau? Bosan lah. Apa artinya? Tidak bisa main games loh. Tidak bisa nonton bioskop loh. Saben hari gini. Saya gini lagi sebelum ini kamu lari. Tapi kalau selama-lamanya baru you tahu artinya di surga. Lalu doktor fisika mengatakan, what for? Why I have to believe in Jesus? What is the meaning of believing in Jesus? The end, worship him. Bow down your body before him. Forever and ever. Just like that. One thing to do. Apa artinya? Wah, cukup tajam ya. Ini orang yang tak Kristen baca kitab suci langsung menangkap kelemahan kitab suci. Kutip-kutip ya, bukan kelemahan sungguh-sungguh ya. Ini baru tahu orang Kristen akhirnya ujungnya gini-gini terus. Mau apa? Dia mengatakan begini, tersuruh saya jawab. Saya tenang aja. Saya jawab pertanyaan tidak pernah gelisah. Karena saya tahu jawaban ada Tuhan pasti bijaksana. Terus saya mengatakan siapa yang tanya saya tidak tahu. Saya, wah dia spontan loh. Sportnya, saya yang tanya. Terus saya tanya, you sudah menikah belum? Ya heran, orang tanya surga gini-gini kok tanya menikah belum? Sudah. Terus saya tanya lagi, you puas istrimu lah? Dia jawab, istrinya di sebelahnya. Cantik sekali. Yang mengatakan, dia jawab, saya tahu kurang puas. Kalau puas papi bilang jawab, iya puas gitu dong. Kalau tidak jawab pasti tidak puas kan. Ini psikologi ya saudara-saudara. Nah saya tanya, you tahu tidak peribahasa Tionghoa sebelum nikah melihat wanita yang cantik itu selalu gini-gini. Sampai berani lutut di hadapan dia. Pokoknya dia menikah sama kamu. Itu namanya bai dao shi liu qin xia. Ayo ikut 1, 2, 3. Menyembah dia di bawah roknya yang begitu indah. Mau minta dia jadi istrimu. Tetapi sesudah minta-minta jadi istrimu, sudah nikah, cuma gitu tok. Banyak suami ya sebelum menikah kayak budak. Sudah suami, sudah nikah jadi badak. Sebelum nikah kayak budak, sudah suami jadi badak. Lalu mulai tidak puas sama istri. Saya tanya, kalau you sebelum nikah begitu cinta dan begitu kagum sama gadis yang kau inginkan,
Setelah nikah, baru engkau sadar. Dia jauh lebih baik dari apa yang kau pikirkan. Oke, kau kaget sekali. Setelah menemukan dia begitu baik, engkau menyembah sekali lagi. Baru selesai menyembah dia sekali lagi. Buka mata, melihat lebih bagus lagi, tetap menyembah lagi. Baru selesai menyembah, buka mata, lebih baik lagi, menyembah lagi. Wah, terus tidak habis-habis menemukan istrimu itu luar biasa. Saudara-saudara, saya tanya, kalau engkau mengerti hal ini, itu namanya surga. Surga berarti kita baru menyembah Tuhan. Baru selesai menyembah, melihat, dia lebih agung, lebih hormat, lebih indah dari apa yang kita pernah mengerti. Kita langsung menyembah lagi. Terus menerus menemukan keindahan Tuhan. Tak habis-habis. Sampai ribuan jutaan tahun. Terus menikmati. Terus menikmati. Itu namanya surga. Setelah saya jawab, seluruh orang yang dengar tepuk tangan tidak habis-habis. Mereka mulai mengerti, what is heaven? Heaven is unending discovery of the greatness, of the abundance, of the fullness of God in all beauty, in all honor, in all glory, in all the valuable things, unending forever and ever. And you worship. Bukan capeknya yang dipikirkan, tetapi yang dinikmati tidak habis-habis kebenaran yang ditemukan. Itu namanya surga. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti di mana saya berada, kamu akan berada dengan saya. Mulia enggak? Jawab. Puas enggak? Jawab. Merasa sesuatu satisfaction? Merasa sesuatu keindahan. Where Jesus is, I will be with him. Where Jesus live, I will live with him. Dan Yesus mengatakan di kalimat selanjutnya, karena aku hidup, engkau hidup besertaku sampai selamanya. Karena aku ada, engkau berada denganku. Kalimat keduanya, karena aku hidup, engkau hidup besertaku. Inilah orang Kristen. Di dalam kekekalan, kita berhenti dari dunia yang penuh dengan kesusahan, kepedihan, sakit, ikat semua pinggang kita, sakit, linu dan sebagainya. Di dalam surga, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Dan kita berada bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. I go to prepare the place for you. If I had prepared the place, I will come back to receive you, to go with me where I am. You will be, because I live. You will live with me forever and ever. Inilah pengharapan iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran yang begitu penting. Janji yang begitu mulia yang Tuhan mau karuniakan kepada kami. Kami ingin menjadi orang yang benar-benar mengerti firman-Mu, benar-benar masuk ke dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang tidak terhingga, segala kebenaran-kebenaran yang jauh melampaui marifat manusia. Kami ingin masuk, ingin menelusuri, ingin menikmati, mengalami segala kebenaran Tuhan yang begitu ajaib. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikut orang lain, bukan meraba-raba di dalam permukaan, tapi kami mau menikmati kedalaman dari firman Tuhan yang ajaib. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Kiranya kekurangan hamba-Mu, limitasi pengetahuan yang begitu kurang dari hamba-Mu, Tuhan ampuni. Dan di luar apa yang sudah kami dengar, dari semua yang kami sudah ngerti, Tuhan bawa kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman yang tidak bisa diukur, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang lebih besar. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing, satu persatu, supaya kami boleh berada di mana Tuhan berada. Kami boleh hidup sesuai Tuhan hidup sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.